Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pendengar radio stream dan mengaji, kita kembali di podcast serial penyakit hati. Dan ini kita sudah di penyakit hati yang ke-10 insyaallah. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan memaparkan materi atau faedah-faedah terkait pembahasan atau penyakit hati yang ke-10. Dan seperti biasa, nanti di segmen kedua kita akan kembali di podcast kolaborasi antara Medan Mengaji dan Makan Halal Medan. Dan qadarullah Bang Adit masih di jalan, owner atau founder Makan Halal Medan, tapi nanti setelah bergabung sama kita dan setelah segmen di podcast serial penyakit hati, Bang Adit akan melanjutkan tentang kelas digital marketingnya di Instagram. Ada pembahasan tentang yang terbaru dari Instagram, dan kita beri juga kesempatan nanti setelah segmen Ustadz dan segmen podcast kolaborasi antara Medan Mengaji dan Makan Halal Medan, bagi yang mau bertanya atau bergabung bersama kita di podcast kali ini bisa melalui pesan WhatsApp atau komentar di kolom komentar media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan penyakit hati yang ke-10 kali ini adalah nifak akdi atau tentang kemunafikan, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Nifak akdi, silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Nikmat yang senantiasa menyertai kita, mudah-mudahan ini semua menjadi bekal bagi kita dalam rangka mewujudkan peribadahan kita kepada Allah taala, sebagaimana Allah taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita, yang bahasa Arabnya sendiri dikenal dengan nama qalbun, ya, hati. Qalbun itu dalam bahasa Arab artinya berbolak-balik. Bagaimana hati seseorang itu sangat mudah sekali berbolak-balik antara iya dan tidak, jadi tidak jadi, dan lain sebagainya. Keputusan itu bisa begitu cepat hati itu bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Maka di sini kita perlu waspada terhadap hati kita masing-masing. Kita harus benar-benar kenali, harus benar-benar kontrol tentang apakah hati kita dalam kondisi sehat atau hati kita sedang dalam kondisi sakit. Sehingga langkah awal ini bisa memudahkan kita untuk kemudian mencari apa yang bisa mengobati hati kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan untuk memperbaiki kondisi hati ini. Nah, maka di sini kita akan bahas berikutnya. Penyakit yang ke-10 yang ada dalam hati kita adalah an-nifaqul aqdi, yaitu nifaq i'tiqad atau nifaq dalam keyakinannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifatnya namanya nifaq. Pelakunya namanya munafik, ya. Jadi kalau munafik itu orang yang memiliki penyakit itu, namanya seorang yang munafik. Nama penyakitnya adalah penyakit nifaq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Secara bahasa, nifaq ini artinya adalah digunakan oleh orang Arab dahulu sebelum ini dijadikan istilah di dalam Islam. Nifaq ini artinya adalah salah satu lobang dari hewan yang mereka kenal di sana mirip seperti tikus, yang hewan ini jika dikejar atau mau ditangkap dari satu lubangnya, maka dia segera akan lari keluar dari lubang yang satunya lagi. Nah, inilah nuqaba namanya, dalam bahasa mereka namanya nuqaba.
nufaqo. Ya, itu disebut dengan nufaqo, ini hewan ini. Jadi hewan ini modelnya seperti itu. Jadi dia punya, kalau sarangnya itu ada satu lubang, tapi dia akan punya lubang rahasia di tempat lain lagi. Makanya kalau misalnya dia dikejar masuk ke sarangnya, ditunggu dari lubang yang ini, maka dia akan bisa berhasil lolos dari lubang yang lain. Nah, inilah makna secara bahasa dari nifak ini ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, maka mirip kan, jadi mirip seperti orang-orang munafik itu, maka mereka menyelamatkan diri mereka dari satu sisi, tapi di sisi lain mereka punya hal yang berbeda yang kita tidak tahu, itu hanya mereka yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nifak, ya nifak secara makna syar'i setelah datangnya Islam, nifak ini dijadikan sebuah istilah tentang orang-orang yang apa yang mereka tampakkan tidak seperti apa yang mereka tidak tampakkan. Artinya ucapan dan perbuatannya itu tidak senada dengan hatinya. Nah, inilah makna nifak dalam syar'i. Jadi berbeda antara apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada dalam hati kita. Padahal kita tahu kan, iman itu dimaknai, Ahlussunnah wal Jamaah memaknai iman adalah al-iman sidqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih, yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan secara anggota tubuhnya. Ya. Orang-orang munafik ini kehilangan yang pertama. Ucapan lisannya itu kita tahu, dia mengucapkan syahadat, dia berzikir, dia mengucapkan kebaikan-kebaikan. Perbuatannya dia sholat bersama kita, dia bahkan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tapi hatinya beda. Ya, hatinya berbeda, hatinya ingkar, hatinya membenci, hatinya mendustakan, hatinya itu cenderung menginginkan kekalahan di kubu kaum muslimin. Nah, inilah orang-orang munafik ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait hal ini kita bisa baca di surat Al-Munafiqun ya, ayat 1 dan 2. Masya Allah, ini di ayat dalam Al-Quran di juz 28 ya. Allah Ta'ala langsung beri nama surat ini dengan surat Al-Munafiqun, karena begitu detil menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang munafik dan contoh-contoh perbuatan mereka. Kita bacakan ayat 1 dan 2-nya. Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, lalu mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah utusan Allah. Dan sementara Allah Ta'ala jelas mengetahui bahwasanya engkau memang adalah pasti utusannya. Dan Allah Ta'ala bersaksi pula bahwasanya orang-orang munafik itu pendusta. Orang-orang munafik itu sungguh telah mengucapkan kalimat yang dusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah mereka bersumpah-sumpah sebagai pelindung untuk membenarkan, untuk meyakinkan orang lain, padahal mereka itu sedang menghalangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang digarisbawahi adalah di ayat pertama tadi, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Ta'ala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu hanya berdusta. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nifak ini ada dua ya, nanti kita bahas. Di kali ini kita akan bahas tentang nifak yang dari sisi akdi atau i'tiqadi. Nifak dari sisi keyakinan. Di pekan yang akan datang kita akan bahas tentang nifak amali. Ada bedanya nanti nih antara nifak akdi dan nifak amali. Ini kita bahas yang pertama dulu. Nifak akdi ini hukumnya mengeluarkan seseorang dari Islam. Orang yang terkena nifak akdi atau nifak i'tiqadi ini, maka pelakunya ini keluar dari Islam. Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang kita katakan tadi, iman itu 3 unsurnya. Yang di hati, yang di lisan, dan yang di perbuatan. Nah, orang-orang munafik ini tidak punya yang di hati itu. Ya. Sementara itu hal yang sangat mendasar. Ya.
Justru yang di dalam hati itulah yang sangat mendasar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba. Kita kan sering dengar tentang hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, jadi tidak dilihat apa yang dilakukan, berapa yang dia lakukan, tidak, tapi bagaimana niat dalam hatinya. Dan orang munafik kehilangan itu, ya kan? Maka apapun yang dilakukan itu sebenarnya sia-sia. Apapun ucapan yang dia lakukan, apapun perbuatan yang dia lakukan, itu semua menjadi sia-sia walaupun dipandang orang dia sedang melakukan kebaikan. Walaupun dipandang orang secara zahir, orang melihatnya dia sedang mengucapkan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, atau dia melakukan kebaikan, namun hakikatnya Allah Ta'ala Maha tahu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Ta'ala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu pendusta. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka karena nifak akdi ini mengeluarkan seseorang dari agama, maka konsekuensinya dia kekal di dalam neraka. Ya, bahkan lebih parah dari orang-orang kafir. Ya, bahkan lebih parah dari orang-orang munafir, orang-orang kafir. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 68. Ya, ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah Ta'ala berjanji bahwasanya orang-orang munafik dari kalangan yang laki-laki maupun yang perempuan beserta orang-orang kafir, mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya di sana. Di surat An-Nisa ayat 140 juga Allah Ta'ala berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka semuanya. Allah Ta'ala samakan. Allah Ta'ala samakan akhir dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu, bahwasanya akhir bagi mereka adalah neraka selama-lamanya. Makanya hati-hati, luar biasa ya ikhwah. Ya, luar biasa. Ya. Karena memang hal ini sangat buruk ya gitu kan. Hal ini sangatlah buruk. Kita dapati dia melaksanakan sholat, kita dapati dia bersama kita di barisan kaum muslimin, tapi ternyata ada kebencian di hatinya. Bukankah ini jauh lebih menyakitkan? Jauhkah lebih berbahaya bagi kubu kaum muslimin dibandingkan orang kafir itu sendiri? Ya, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita bahas sejarah di zaman Nabi SAW, pentolan dari orang-orang munafik ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pentolannya. Ya, ini hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau termasuk orang istilahnya pimpinan kaum juga bagi orang-orang Madinah waktu itu. Tapi karena kecemburuannya, karena hasadnya atas kepemimpinan Rasulullah SAW yang sangat menarik hati orang-orang Ansor waktu itu, maka dia pun menjadi gembongnya orang-orang munafik. Sehingga ketika meninggal, Rasulullah SAW dilarang untuk menyolati orang ini. Baca di surat At-Taubah ayat 84. Allah SWT berfirman, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Jangan sekali-kali engkau Muhammad salat kepada salah seorang di antara mereka. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika mereka mati, jangan engkau salat kepada mereka. Ya kan, salat untuk mereka. Ya, selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, bahkan jangan engkau berdiri di atas kuburannya, ikut mendoakan mereka. Tidak boleh. Sungguh mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mati dalam kondisi mereka orang-orang yang fasik. Nah, begitu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW sangat mewanti-wanti salat yang biasanya beliau lakukan untuk kaum muslimin, ya, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, itu tidak Allah Ta'ala perkenankan untuk Rasulullah SAW, karena beliau sudah mendapatkan informasi dari langit tentang kemunafikan yang ada di diri Abdullah bin Ubay bin Salul dengan
teman-temannya. Nah, ini kan tentu akan berbeda dengan kita ya. Kita akan sulit mendeteksi penyakit nifak ini hanya berada di dalam hati. Kita tidak bisa menjudge orang gitu kan tentang wah ini benar munafik nih. Belum tentu ya. Belum tentu karena ini sifatnya dalam hati. Kecuali dia jelas-jelas mengungkapkan kebenciannya kepada Islam walaupun dia sholat ya kan, walaupun dia berpuasa, walaupun dia berangkat haji, tapi dengan mengeluarkan isi dalam hatinya dia membenci Islam, dia mendustakan Rasulullah SAW, dia ingin kehancuran kaum muslimin dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, apalagi yang mau kita katakan dia bagian dari orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah ciri-ciri orang munafik ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Perlu kita perhatikan dalam hati kita. Apakah terdapat penyakit nifak ini atau tidak? Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal ini tentu cara untuk mengobatinya adalah kita harus benar-benar waspada ya. Benar-benar waspada terkait hal ini kan gitu kan. Bisa saja terkadang dia ada 4 kemungkinan orang terjatuh dalam nifak akdi ini. Yang pertama kemungkinannya dia mendustakan Rasulullah SAW. Sekalipun secara lisan, sekalipun secara perbuatan dia tetap lakukan semua seperti kaum muslimin lainnya. Tapi hatinya mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Atau bentuknya yang lain misalnya dia membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau membenci syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bagian nifak akdi. Kemudian ataukah dia bentuknya itu senang kalau kaum muslimin itu kalah, senang ketika kaum muslimin itu terpuruk, senang ketika korban itu banyak berjatuhan dari kaum muslimin, dia senang gitu. Padahal dia ngaku sebagai muslim, tapi dia senang kalau ada kaum muslimin itu jatuh menjadi korban atau terkalahkan. Nah, dan dia tidak suka kalau kaum muslimin itu meraih kemenangan. Dia tidak suka kalau kaum muslimin itu meraih kemenangan, jaya di sini, menyebar dakwahnya di sini dan lain sebagainya. Dia tidak senang. Dia tidak ikut suka dengan hal itu. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bentuk-bentuk kemunafikan. Maka kita perlu untuk terus menguatkan diri kita. Apa yang menyebabkan Anda ragu terhadap kenabian Rasulullah SAW? Apa yang membuat Anda benci kepada syariat Islam? Apa yang membuat Anda tidak cinta kepada kaum muslimin? Apa yang membuat Anda itu lebih menyukai pihak musuh dibandingkan menyintai kaum muslimin? Itu hati-hati dengan penyakit itu. Apa yang menyebabkan itu? Tentu jawaban utama adalah ilmu ya. Ini adalah ilmu. Ya. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu jelas mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Begitu juga hal-hal yang gaib. Sebagaimana kita bisa baca di surat Al-Baqarah kan ayat 1 sampai ayat 4. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab. Ya, Al-Qur'an itu adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Ya, perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, namun kita belum dapat menjangkau kenyataannya. Itu pernyataan yang gaib. Ya. Wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu kita gali dari sisi kita. Maka kita menghindari penyakit nifak akdi ini agar dengan banyak-banyak lagi belajar, banyak-banyak lagi menelusuri. Ini bahaya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syubhat-syubhat yang misalnya meragukan tentang kerasulan Nabi SAW atau meragukan bahwasanya beliau adalah Rasul terakhir, adalah penutup para Nabi dan Rasul ya, sehingga dinampakkan syubhat-syubhat seperti itu. Atau membuat benci, ya kan, membuat benci kepada walaupun sebagian syariat, tidak semuanya, dia tidak benci semua dari syariat Islam itu, tapi sebagian nanti dia nggak suka. Yang lain oke gitu, yang lain oke, nggak ada masalah, tapi yang ini nggak suka. Contoh sering misalnya kan, misalnya tentang syariat poligami, wah ibu-ibu banyak yang kebablasan di sana, ya kan. Misalnya tentang syariat apalagi biasanya sering dibenci oleh kaum muslimin.
Masya Allah, betul. Tentang musik, ini tentang jenggot, tentang celana cingkrangan gitu, macam-macam itu. Ya, sholat dia sholat, puasa dia puasa. Tapi ketika dikatakan ini ajaran Rasulullah, ini sunnah Nabi SAW, ini bagian ajaran beliau, tapi ternyata dia membencinya. Ini hati-hati kan gitu kan. Anda belum bisa melaksanakan dengan Anda membencinya, itu hal yang berbeda. Ya, Anda yakini bahwasanya itu bagian dari syariat, ya kan? Yakin bahwasanya itu adalah ketetapan Allah Ta'ala dan pasti terbaik dan hikmahnya pasti baik. Kalau Anda belum bisa laksanakan, itu lain bab. Dibandingkan Anda mendengar syariat itu disampaikan kepada Anda syariat itu, lalu Anda membencinya secara frontal tanpa ada hujah sama sekali. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati-hati dengan nifak seperti itu. Nah, gitu. Maka ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita ya, agar tidak tertimpa penyakit nifak ini, karena dia benar-benar seperti yang lebih parah dari orang-orang kafir. Kita sering mendengar firman Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik ini akan berada di keraknya neraka. Nah, itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, bahwasanya orang-orang munafik ini posisinya justru lebih buruk ya, lebih buruk daripada orang-orang kafir. Karena apa? Mereka benar-benar diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dasar di neraka. Artinya inti neraka di bawah yang panasnya begitu, disitulah sumber panasnya, disitulah yang menjadi bahan bakarnya, di sana letak orang-orang munafik. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Fenomena ini mungkin kita nggak buru-buru lah untuk memperhatikan orang lain ya, nggak buru-buru untuk menuding orang lain, mereka yang kena penyakit ini kan. Coba kita periksa masing-masing diri kita. Apakah kita sudah benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya tanpa ada pendustaan sama sekali? Apakah kita sudah benar-benar menerima semua syariat Allah Ta'ala dengan seutuhnya, walaupun mungkin sebagiannya kita belum bisa lakukan dengan berbagai hal yang mungkin uzur bagi kita? Apakah kita benar-benar mencintai kejayaan Islam ini agar segera bangkit? Atau kita justru malah menyukai kejayaan orang-orang kafir dan lain sebagainya? Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan evaluasi untuk kita semua, menjadi bahan muhasabah ya, agar kalau ini benar-benar ada segera tepis, beristighfar, bertaubat, ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas pemikiran seperti itu, dan segera kembali ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita petunjuk bagaimana memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan baik, kita kembali ke Ustaz dan kita persilahkan para pendengar Radio Stream dan Mengaji yang mau bergabung berinteraktif tanya jawab sama kita di podcast podcast serial Penyakit Hati kali ini, bisa ke nomor WhatsApp kita atau komentar di kolom komentar media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, dari kita dulu Ustaz yang di studio Ustaz. Nifak akdi atau kemunafikan dari sisi keyakinan atau akidah ya Ustaz. Ini tadi kan yang digambarkan dari faedah yang Ustadz sampaikan sangat buruk. Kalau kita bilang, tadi kita dengar juga bahwasannya bahkan Nabi dilarang untuk menyolati orang munafik yang meninggal gitu, Ustadz, atau orang wafat. Kemudian beradanya nanti kekal di neraka dan di dasar neraka atau di keraknya neraka. Ya. Kalau kita sederhanakan memahaminya, Ustadz, kemunafikan ini kan letaknya di hati. Dan dia menampakkan secara fisik atau secara zohirnya dia Islam gitu kan Ustaz? Yep. Dan beramal sebagaimana orang-orang Islam beramal. Yep. Sebenarnya kan kalau memahaminya secara sederhana nggak ada yang dibuatnya apa-apa Ustaz. Itu kan urusan dia di hatinya aja gitu. Kenapa sangat buruk kali? Emang apa pergerakannya gitu Ustaz? Mungkin di zaman Nabi ada riwayat atau kerusakan apa yang dibuat mereka dari sisi kemunafikannya gitu Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya tadi sudah agak kita sindir ya terkait
keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini. Kalau kita mungkin lebih untuk mudah memahaminya seperti musuh dalam selimut, ya kan, menggunting dalam lipatan. Itu kan hal-hal keburukan yang mereka timbulkan di mana kita nggak bisa prediksi. Kalau orang-orang kafir jelas berada di kubu yang berbeda, ya kan, tindakannya pun bisa kita amati, ya kan, strateginya bisa kita patahkan strategi mereka, ya kan, bisa kita baca. Kalau orang munafik bagaimana? Ya, karena mereka betul-betul berada bersama kita, sholat di masjid kita, hidup bersama kita, melakukan seperti yang kita lakukan. Bahkan mungkin bisa jadi ibadahnya pun secara kuantitasnya mengalahkan kita kan gitu kan. Wah, dia lebih rajin begini, rajin begitu. Tapi dalam hatinya terdapat kemunafikan. Nah, ini sebenarnya efeknya buruk. Kalau kita lihat dalam sejarah, bagaimana kaum muslimin itu benar-benar berat cobaannya menghadapi orang-orang munafik ini. Contoh yang sering disebutkan juga adalah ketika perang Uhud. Ya. Perang Uhud itu, ya, padahal jumlah antara orang kafir dengan kaum muslimin 1:3. Itu 1.000 dari kalangan kaum muslimin, 3.000 dari sana, atau ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah, ketika berangkat ternyata udah di tengah jalan, hampir mendekati medan peperangan, orang-orang munafik mundur, ratusan orang mundur. Itu kan menyebabkan galau, ya kan, kacau hati orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan benar. Ini kan bingung, mundur, ya, karena mereka menyerukan ini pertarungan yang nggak seimbang, jumlah kita kalah jumlah, persenjataan kita kalah canggih, itu kan kurang banyak persenjataan kita, ya, kemudian kita juga seadanya seperti ini, kita, ya, mereka menghembuskan seperti itu. Mending nggak usah ikut lah gitu. Ini namanya perang cari mati nih kan, gitu kan, perang cari mati. Jelas ini nggak mungkin menang gitu, nggak mungkin menang. Padahal Nabi SAW udah di depan gitu kan, sudah menyerukan untuk berjihad, sudah meyakinkan kaum muslimin bahwasanya mati pun mereka dalam kondisi syahid, menang mereka meraih kemenangan dan harta rampasan perang. Tapi orang munafik ini betul-betul bikin penyakit gitu kan, penyakit. Mundur, ratusan orang mundur. Ini yang membuat hampir saja kubu kaum muslimin itu lemah gara-gara itu kan gitu. Lemah. Berapa orang sampai bingung gitu kan, harus pulang atau harus terus bersama Rasulullah SAW. Hingga akhirnya hanya orang-orang yang Allah Ta'ala kuatkan hatinya terus bersama Rasulullah SAW berjuang di medan perang Uhud ini. Dan kita tahu bagaimana kisah perang Uhud akhirnya. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik seperti itu diantaranya. Nah, itu. Jadi mereka betul-betul ingin kaum muslimin itu kalah walaupun dia di kubu kaum muslimin. Dan sangat senang kalau orang-orang kafir itu meraih kemenangannya terhadap orang muslim sekalipun dia terkena imbas dari itu. Tapi dia lebih rela itu dibandingkan kaum muslimin yang meraih kemenangan. Nah, maka inilah keburukan seperti inilah yang mengapa mereka pun disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksaan yang lebih parah daripada orang-orang kafir. Orang kafir jelas secara lisan, secara perbuatan, dalam hatinya juga mereka benar-benar tidak menerima kebenaran dari Rasulullah SAW. Jadi itu jelas. Adapun orang munafik ini sepertinya saja mereka bersama kaum muslimin, padahal mereka menipu. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Seolah-olah mereka merasa menipu Allah Ta'ala, ya kan? Mereka memperdaya Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala yang memperdaya mereka. Nah, ini kan luar biasa orang seperti itu. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat pas sekali ketika mereka disiksa oleh Allah Ta'ala itu lebih buruk daripada orang-orang munafik. Karena hatinya yang di dalam itu benar-benar mencari-cari kesempatan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Hatinya begitu. Ya kan, karena benci, karena tidak yakin dengan kebenarannya, karena dia betul-betul tidak menyukai Islam pada dasarnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, bukan adem ayem aja, ternyata memang ada yang digembar-gemborkan atau dihembuskan. Pasti. Gitu ya. Dia akan menimbulkan itu kerancuan di kubu kaum muslimin. Dia akan menyebabkan kita bersih tegang, dia akan menyebabkan kita saling beradu satu dengan yang lainnya. Dia senang tuh kalau kita berantem, kita saling adu, padahal dia di dalam itu kan. Dia senang, makin dikompori. Iya, hajar terus. Nah, ini hati-hati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz ke WhatsApp kita.
Ustadz izin bertanya, sebagai suami saya belum mampu memberikan pelajaran tentang ilmu syar'i. Lalu saya memfasilitasi istri untuk belajar, misal menyediakan audio kajian Ustadz-Ustadz sunnah, juga mengirimkan link Zoom untuk kajian. Apakah hal seperti ini diperbolehkan Ustadz? Fadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik kepada ikhwah yang bertanya tersebut, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga antum dan keluarga antum dimanapun antum sekeluarga berada. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin ya dari pertanyaan itu ana usulkan berbeda ya, dari pertanyaan tadi. Alangkah lebih baiknya belajarnya bersama. Jangan istri sekedar dikasih fasilitas audio, dikasih link, sementara istrinya belajar, suaminya tidak, kan gitu kan. Mungkin beralasan sibuk lah, beralasan itu, tapi ini hal yang akan menjadi timpang. Sudah jelas-jelas kebutuhan kita sebagai kepala rumah tangga itu terhadap ilmu itu lebih besar dibanding kebutuhan seorang istri. Karena suami adalah penanggung jawab, ya kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Maka masa iya kita yang bertanggung jawab keluarga ini ilmunya justru lebih besar, lebih banyak ada pada orang yang kita pimpin. Ini tentu tidak baik yang seperti itu. Ya, alangkah Pak, lebih baik lagi belajarlah bersama. Pergilah bersama ke majelis-majelis taklim, ya kan, ikut kajian. Kalaupun kita mau nonton kajiannya di YouTube ataupun melalui siaran-siaran online, ya silahkan. Tapi lakukanlah bersama. Jangan sampai terjadi ketimpangan, ya, bahwasanya istri lebih baik nanti daripada suami. Gitu. Jadi ala kulli hal, kalau memang tidak bisa mengajarkan secara langsung, dengan bantuan teknologi yang sekarang itu jelas sangat membantu, walaupun lebih yang terbaik adalah hadir di majelis, ya kan, khususnya yang di masjid. Ya, gitu. Ini hadir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah Ta'ala kecuali akan turun kepada mereka rahmat, ketenangan, dan juga didoakan oleh para malaikat. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang mudah-mudahan terus diberikan semangat untuk menuntut ilmu, baik untuk diri sendiri dan keluarga. Barakallahu fiikum. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin ini yang terakhir Ustaz dari kita Ustaz, karena kita ada program lagi nanti Ustaz, insya Allah. Sebagai penutup aja Ustaz, ada nggak pintu-pintunya Ustaz yang bisa kita waspadai agar kita tidak jatuh ke penyakit yang sangat buruk ini Ustaz? Ya. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pintu-pintunya tentu adalah bala tentara iblis, ya gitu kan. Karena syubhat ini yang paling banyak menggerogoti orang di sisi akidah ini. Syubhat itu adalah hal-hal yang dilontarkan, ya, melalui pemikiran-pemikiran tertentu sehingga membuat kita ragu terhadap Allah Ta'ala, ragu terhadap Rasulullah SAW, ragu terhadap syariat Islam dan lain sebagainya. Maka saring-saringlah tempat kita, siapa orang yang kita dengar ucapannya. Orang itu jelas harus orang-orang yang kompeten dengan apa yang dia sampaikan. Dia punya dasar yang kuat dengan apa yang dia sampaikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan begitu saja, tapi tidak punya landasan yang kuat, apakah dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Karena banyak orang-orang yang seperti itu terjebak, ya kan? Gara-gara salah belajar ke seseorang, salah membaca buku, salah dalam berteman, ya kan? Ini yang menyebabkan dia kemudian terjumus, terkena syubhat, terkena informasi yang macam-macam, justru membuatnya kemudian lari dari Allah Ta'ala dan Rasulnya dan terkena nifaq aqdi ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka waspada dengan hal itu, ya. Belajar itu kita perlu selektif. Sebagaimana kita makan saja selektif, kita beli pakaian saja selektif, memilih, ya kan? Kita beli apalagi kendaraan juga selektif. Begitu kita terhadap urusan dunia saja selektif, masa dengan urusan agama kita yang bisa menentukan akhir kita di surga atau di neraka, lalu kita beranggapan begitu saja, gitu kan, serampangan ngambil dari sumber manapun, yang penting baik. Nah, ini kan buruk jadinya, kan, ini tidak benar. Jadi kalau di urusan dunia saja kita selektif, untuk urusan akhirat harus lebih selektif lagi, karena sifatnya sangat sensitif dengan neraka ataupun surga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedah, juga bimbingan dan arahannya. Dan juga Bang Adit, jazakumullah khairan Bang Adit di kelas digital marketingnya untuk
Instagram di podcast kolaborasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di podcast serial Penyakit Hati dan podcast kolaborasi Makan Ala Medan juga Medan Mengaji di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Itu saja, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.